perpisahan. Hmm. Saya masuk pakai kartu undangan itu. Iya. Saya pakai celana pendek, pakai sendal. Dipisahin tuh sama teman perempuan saya. Yang cacat di sana. Ngomong langsung kayak gitu. Langsung. Bukan benar-benar ribut. Teriak-teriak saya, saking marahnya. Di sana kalau nggak salah ada pemilik Arseto Solo tuh anak Pak Harto siapa ya? Ari Sigit, bukan Ari Sigit. Siapa ya? Saya lupa deh. Tommy atau Arsigit Bukan Tommy. atau yang cewek atau yang Cowok. cowok ya? Di bawah Bambang. Hmm, Pokoknya dia pemilik Arseto Solo. Katanya kalau saya ke sana malu katanya. Jadi orang cacat udah disediain di tribun yang lain. Oh gitu. Akhirnya ada yang kenal ke saya, Golagong, Heeh. Menwa kalau nggak salah. Terus saya diamanin, ya disuruh pakai celana panjang. Oh. Terus saya nanya, ini pakai sepatunya merek apa nih? Saya punyanya Nike gitu. Takut nggak boleh lagi. Takut nggak boleh lagi. Udah gitu saya ngomong, gimana bad mood? Saya udah nggak usah nonton lah. Akhirnya nggak jadi nonton. Nggak jadi nonton akhirnya. Nah, itu sedih saya. Maksudnya kalau nggak salah, di situ saya bilang, nah Kompas pun nggak berani muat. Kompas nggak berani. Itu luar biasa ya netizen ya. Artinya setiap orang itu kan diberikan kelebihan oleh Tuhan kan gitu kan. Kadang-kadang orang mandang itu cuma kalau kata sih panitanya yang lebay itu. Lebay gitu ya. Gitu jadi kan. merasa tribun itu nggak boleh diganggu gitu. Padahal saya pakai undangan. Padahal ada undangan resmi gitu kan. Karena saya atlet kan. Iya, Atlet. betul. Apalagi saya juara bertahan badminton. Dan mau membela negara kan. Iya, dan saya juara bertahan. Juara bertahan, juara mau membela bertahan, negara. Tapi di sisi ini gara-gara kekurangan. Kekurangan. Saya bilang netizen jangan kayak gitu ya gitu kan. Dan saya ngomong tuh, kalau presidennya cacat nih pasti ada perubahan. Dan Gus Dur. Jadi Gus Dur. Kan mulai diperhatikan ya. Mulai Jalur perhatikan baru. jangan. Jalur pedestriannya udah Iya. mulai gitu kan, tangganya. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Pokoknya ya kita manusia ini di mata Tuhan tuh sebenarnya. Sorry, tapi memang nih biasa penontonnya gitu kan. netizennya baik hati nih semua. Netizennya harus yang baik hati Oh, gitu oke. kan. Netizennya harus baik hati. Yang julid-julid itu di lapak sebelah ya kan, bahwa setiap orang tuh punya cerita yang luar biasa gitu kan, sesukses apapun. Lu cerita tadi nih baru loh itu. Makanya Belum kan? pernah diceritain. Belum pernah diceritain Waduh. tuh kan, cuman di Dosen Galau TV gitu kan. Di situ ada klub bola Arseto ya kan. Ada Matusita. Maka Itu apa? News value-nya tuh. news value-nya Ya, ada di situ. Ada gitu. anak Pak Harto tuh yang punya Arseto ya kan. Wah, aman tuh aman. Aman nih. ini mah, Udah nggak ada aman. bredel-bredel. Nggak ada, pokoknya ini one take, nggak ada skrip, ngalir aja gitu kan. Enggak nih, tadi news value-nya nggak akan Nggak akan nggak akan diedit. didatengin nggak kan? Nggak akan didatengin. Biasa aja. Biasa aja ya. Kita kan akan mengabarkan kebaikan-kebaikan aja. Amin. Hatinya harus baik. Nah itu Kang Gong. Satu foto yang paling saya suka dan selalu saya simpan. Saya masih nyimpen tuh. Apa tuh? Yang di high itu. Yang lagi megang Rensel di rel. Oh, nah, iya. gitu kan. Itu Lagi di rel. Firdaus Fadli loh. Oh, yang Nama ngambil motornya. fotonya itu gitu kan. Itu menandakan laki-laki itu harus keluar dari rumah, harus jalan melihat dunia segala macam. Ada kopi mau lewat dulu nih gimana nih? Boleh kopi. Siapa yang kru apa mau istri main frame? Boleh nggak apa-apa, kru. Silakan Mbak, ini jauh-jauh nih kita undang gitu kan. Penulis novel terkenal. Iya nih ya. Mau ini kopinya enak banget ya. Serius enak karena gratis. Ini Karena ada dua gratis. gini Pak, yang mana nih yang perlu Bebas. Ini, sore-sore gini? ya nggak apa-apa ini. Apa nih mau kapot ya? Lupa saya. Eh, Ini ada yang di sini, ini ada isinya nih. Ini kopi. Oh, ini teh. Mau apa? Saya mah apa aja. Nah, kopi. Ini enak nih. Kopi enak boleh. Nih. Dapat dari mana nih? Macam-macam kopi Nusantara. Oh, kopi Nusantara. Kadang-kala dari Gayo, dari Malang, dari luar biasa. pokoknya tergantung yang datang ya. Ya. Ini lagi pesan lagi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ngopi dulu ya. Ngopi dulu netizen yang baik hatinya. Ya, silakan, Pak. Gitu kan. Buat di sananya? Mau pakai gula enggak? Enggak, ini aja. kan? Udah, netizen yang baik hatinya. Ini ya, kalau ngelihat cangkir kecil ini ada gambar ayam jagonya itu udah legend banget gitu Ya, kan. Tahun-tahun 70, 80, 90 kalau makan mie ayam, mangkoknya itu mangkok ini ayam jago. Tadi saya lihat di apa video ininya
ayamnya pergi, Ayam terbang. Tadi tuh lihat tuh, Oh gitu, dianimasiin gitu ya? dianimasiin. Oh iya, luar Lagi biasa. makan mie, kaget ayamnya terbang. Nah, balik lagi Kang Gong. Ya. Balik ke foto yang tadi tuh. Ya. Gitu kan. Emang harus ya seorang laki-laki itu bertualang? Saya merasanya setelah jadi ayah. Oke. Jadi waktu itu kenapa ayah saya Heeh. menyuruh saya pergi membuat repot ibu saya. Jadi bapak saya tuh punya cara metodenya begitu. Tapi seorang ibu makan nggak mungkin. Iya betul. Ya, jadi setiap saya pergi jadi pulang lagi, selalu ingat ibu kan. Nah, sekarang terasa penting memang anak itu, anak laki-laki Betul. pergi keluar, penting supaya jiwanya kuat. Oh, betul. Nggak kaget ngelihat, saya alami nggak kaget ngelihat, walaupun itu sudah wajib tuh di Quran juga sudah ada ya, betul. bahkan sudah ditafsir sama Khalil Gibran. Iya. Jadi pertama waktu saya kecil setelah diamputasi itu tahun 74, bapak saya menyuruh saya baca buku dan berolahraga tadi supaya lupa bahwa saya tuh cacat. Jadi lupa lah, dan bener lupa. Nah, tapi tidak sekadar lupa, harus diisi. Oh iya. Diisi. Pertama pendidikan formal, kedua pendidikan non formal. Iya betul. Jadi bahasanya begini, di cross check. Kalau misalnya kata bapak saya, kalau misalnya dalam kenyataannya di kota ini panas lalu cuaca hujan, yakin nggak kamu di Bandung hujan gitu. Oke. Terus cross check tuh ke sana. Oke. Lalu pakai transportasi apa? Lalu bagaimana, pokoknya disuruh memerhatikan aja detail-detailnya. Jadi bukan memperhatikan, memerhatikan. Memerhatikan. Duh, kacau nih KBB ini. Kita biasanya memperhatikan kan? Iya gitu. Tapi sebagai penulis teks kan harus betul bahasa Indonesianya kan itu. Jadi kenapa ya detail-detail itu harus diperhatikan? Ternyata memang jadi kalau misalnya suatu waktu ada orang datang di situ, kita bisa secara alamiah bisa mengatur emosi, bisa menebak. Jadi waspada. Nah, itu hanya bisa ditempa di luar rumah. Di luar rumah. Iya. Betul. Di luar sekolah juga. Di luar sekolah. Di luar pendidikan formal tadi. Iya. Jadi juga banyak guru filsafat di luar tuh, banyak guru sosiologi, guru filsafat, guru dan sebagainya. Oh, pasti. Guru cinta apalagi. Lebih pasti lagi. Itu lebih pasti lagi Kang Gong gitu. Buat kameraman. Iya, buat kameramen. Karena betul sih, Arul juga yakin gitu kan, setiap kita melangkah selalu ada ketemu hal baru, ketemu orang baru, ketemu pelajaran hikmah baru, dan nggak perlu orang dia doktor, profesor gitu kan, di pinggir warung juga dia punya filosofi yang luar biasa kan. Hanya memang kelemahan bukan kegagalannya. Saya sih sebenarnya tidak menyesali. Yang itu bapak saya kenapa bicara seperti itu? Rupanya dia mengadopsi Santiniketannya Tagore, taman siswanya Ki Hajar Dewantara, kemudian kayu tanam di Padang. Ya, 3 sekolah itu tuh kayu tanam. Dr. Andes Saifuddin apa Sarifuddin ya yang di kayu tanam itu? Sarifuddin Kertanegara atau apa ya? Bukan. Saifuddin. Pokoknya orang sana ya. Nanti dicari deh ya. Antara Saifuddin atau Sarifuddin. Ya. Dr. Andes tuh yang di kayu tanam, yang di kayu tanam ya. Ya, kayu tanam. Jadi rupanya itu tuh 3 itu yang saya baca-baca, bapak mengadopsi itu. Kemudian sekarang ada Dave Meyer, ada Freire ya. Ya, Paul Freire. Ada siapa lagi? Ivan Illich ya. Ivan Illich ya. Tuh, banyak Umberto tuh hal. Eco juga. Banyak tuh. Jadi intinya saya bukan gagal, kebablasan. Kalau Ki Hajar Dewantara tuh nyuruh kita buka satu dinding. Buka satu dinding. Supaya di sekolah itu kan 4 dinding, supaya bisa lihat cakrawala lain. Saya 4 dindingnya dibuka. Kurang puas. Kuliah ditinggalin. Makanya kan kuliah ditinggalin gitu kan. Padahal itu kayak Ajib Rosidi juga tuh. Kenapa itu almarhum itu ya? Kan saya baca tuh, dia tuh kecewa dengan sistem pendidikan kita. Dia tinggalin tuh sekolahnya pas mau ujian. Iya. Wah, heroik banget, tapi saya nggak sanggup kalau ninggalin SMA. Harus punya lah ijazah SMA. Iya, betul. Karena beda, dia tinggal di Jakarta, dari Sumedang, Majalengka dia ke Jakarta. Kalau saya tinggal di daerah di sini nih, yang primordial, yang puritan, yang tradisional. Nggak ada perpustakaan. Betul. Kalau saya ninggalin bangku SMA, parah nantinya. Iya, mau jadi apa? Saya kuliah dulu lah. Makanya.
Nah udah dapat ilmunya cabut. cabut gitu kan. Yang seru nih kalau baca petualangan Bener, Mas kalau petualangan Gong, bener. ya Mas Gong di Asia itu kan ada tuh modalnya kok habis duit, nelpon kan ke Hai kan. Gua lagi kehabisan duit nih gitu kan. Minta dikirimin honor Kalau gitu kan. keliling Asia itu ke majalah Anita Cemerlang. Nah, Anita Cemerlang ya waktu itu. Karena majalah Hai ternyata setelah pulang ke sini ada sabotase. Oh. Tulisan-tulisan saya disembunyiin. Oh gitu. Iya. Oh. Ini juga belum saya ceritain ya. Oh gitu, cuma di sini nih. Cuma di Jadi sini. saya nih. tuh pulang dari keliling Asia 2 tahun. Norman Edwin meninggal. Oke. Bos saya Anton Sumanggono meninggal. Langsung ya. Nah, terus saya bukan di adil tanduk itu ditanya ya, indisipliner lah karena peralatannya dari Gramedia tapi dimuatnya di majalah lain. Oh. Gitu. Iya. Jadi saya berbekalan saya tuh habis di masuk Thailand habis. Sudah habis. Jadi saya putuskan akhirnya ke Anita Cemerlang, ke Bensleo. Bensleo ini sangat berjasa banget. Oke. Jadi ditransfer ke Hong Kong Bank, udah tulisan-tulisan saya masuk situ. Nah pas pulang saya merasa ada yang ngasih tahu lapor ke itu saya, pulang dari Nepal atau dari mana waktu itu? Dari Pakistan. Ya, Pakistan. Nah pulang situ ya saya merasa berdosa ya, peralatan kamera dari kantor tapi kok dimuat di majalah lain. Saya minta maaf, saya perlu hidup di sana ya. Nah, terus ada yang ngasih tahu disembunyiin tulisan-tulisan saya gitu. Sehingga waktu perjalanan itu nggak tahu ya bahwa saya tulisan itu muat atau tidaknya, nasibnya susah, mau nelfon juga susah. Oh iya, zaman dulu susah. Saya nelfon tuh jam 1 malam di sana. Oh gitu. Karena ada orang-orang kayak hacker sekarang, jadi orang-orang yang bisa nggak tahu caranya tuh nipu Telkom sana. Bisa, jadi misalnya di Gasos, kamu kangen nggak ke negaramu? Iya. Nah ini yang menariknya nih. Iya. Jadi ada telepon gelap, ada black market uang dolar, ada poste restante. Tiga hal itu ya. Jadi yang satu tuh telepon, bisa telepon ke redaksi itu pas zaman deadline majalah Anita tuh saya telepon malam-malam jam 1 di tempat itu. Nah kalau poste restante, kalau sekarang kita kangen ambil handphone langsung ya dapat spread langsung connect. Dulu ke poste restante di belakang kantor pos, namanya poste restante. Jadi saya datang ke belakang, antri turis-turis backpacker ya, antri. Nanti dipanggil, Harry Hendriana Haris. Iya. Nah, kasih paspor, ada surat dari Indonesia gitu. Jadi random aja saya, pokoknya surat kirim aja ke poste restante di semua negara. Berarti sudah tahu ya. Jadi itu netizen yang sebelum berangkat riset dulu. Sebelum berangkat harus riset dulu. Bayangin tuh. Jadi waktu itu saya riset nemuin poste restante, nemuin youth hostel. Youth hostel itu untuk anak muda sedunia. Nginep bareng-bareng. 5.000 perak. 5.000 perak nginep bareng-bareng kan gitu. Wah, itu asik tuh nginep bareng-bareng. Kalau sebelahnya bule cewek, itu ada ceritanya di bukunya tuh. Ada cerita di bukunya tuh. Harus tahan tuh. Bertualang riset gitu kan. Riset penting gitu kan. Riset penting. Jangan mentang-mentang duitnya banyak main pergi aja gitu kan. Bayangin tuh riset zaman dulu ya. Iya, makanya riset zaman dulu Google belum ada kan? Iya, belum ada. Saya nongkrong di perpustakaan di Salemba, di gitu. perpustakaan Informasi Kompas. Kalau di Bandung di Cikapundung. Di Cikapundung. Udah di tiga tempat itu. Jadi sebelum berangkat tuh udah betul-betul tuh ya diperhatikan. Saya ambil kartu anggotanya di Youth Hostel Bandung kalau nggak salah. Youth Hostel Bandung. Wah, luar biasa kan. Harus riset gitu kan. Tapi sekarang sih enak sih risetnya ya. Iya. Ada Google, ada aplikasi mau nginep di mana yang murah. Yang paling parah tuh bahasa ya. Jadi bisa langsung ngomong, diterjemahin langsung aplikasi. Betul kan. Ada aplikasi kan kita bahasa Indonesia tiba-tiba ke Nepal bahasa dulu saya beli kamus setempat. Oh gitu. Beli kamus setempat 3 bulan tinggal di satu. Jadi saya kalau misalnya keliling itu bukan sightseeing. Jadi saya tuh memang di Bangkok 3 bulan, di India 6 bulan. Jadi enggak gitu. Hanya 3-2 hari doang. Gitu. Jadi udah bisa bercakap-cakap tuh. Pulang memang lupa lagi. Iya. Tapi udah bisa buat conversation bisa. Iya, lumayan 3 bulan gitu kan. Untung dulu belum ada Facebook ya. Aduh, kalau ada Facebook. Kayaknya kalau ada Facebook seru kali ya. Seru sih. Kayaknya tahun 90 ada Facebook. Setiap ini dipotret, setiap ini dipotret. Saya rasa waktu itu sedikit orang yang punya bukan punya keinginan, semuanya pengen punya keinginan. Tapi yang berani melakukan itu sedikit. Ya, betul. Yang saya lihat sih waktu itu kebanyakannya dibiayai oleh sponsor. Sponsor. Karena ideologi backpacking itu belum
Ya belum mengejala seperti Iya, sekarang. dan pemerintah kan? Indonesia juga belum ngizinin orang-orangnya keluar. Iya Kan betul, betul. selalu di bandara itu apa fiskalnya mahal dan Ya fiskalnya mahal. Harus Saya- bayar 1 juta deh kalau nggak salah Sejuta waktu setengah itu. waktu itu. 1,5 juta ya gitu kan. gila, 1,5 juta, tiket 700.000. Iya makanya kan jadi nggak begitu banyak sih menorong yang backpacker gitu kan, kecuali yang dari kampus-kampus ya, pencinta alam yang memang Ya. mau Ya, Seven ekspedisi. Summit, ekspedisi ke Himalaya gitu kan. Ini wah luar biasa. Saya Ini- dulu masuk Entikong, Hah? lewat Entikong ya di Malaysia itu kan. Iya. Wah, itu kayak dihina ada orang Indonesia tuh sama orang Malaysia. Kau apa awak ya? Awak kaya kayak gitu kan. Ampun Malaysia itu. Iya luar biasa, tapi itu memang budaya yang berbeda lah. Iya, gitu iya. kan, budaya berbeda. Artinya ketika kita berbuat baik, niatnya baik, saya pikir nggak perlu takut juga kan Gong ya. Ya, Penting- jadi saya baca dulu nih ya, lagi-lagi riset. Saya menemukan clue apa istilahnya clickbaitnya kalau sekarang ya, apa namanya? Hashtagnya. Hashtag tagar, Bung Karno, tagarnya. tagarnya Bung Iya, Karno. Kata kuncinya gitu Kata kan. kuncinya Bung Karno. Oh. Jadi saya baca tuh sampai Afrika, Oh, cukup bilang Bung Karno. mereka pasti paham. Indonesia. Indonesia. Jadi saya pernah diperlakukan tidak sopan di Pakistan. Oke. Itu saya marah-marahin tuh si resepsionisnya. Heeh. Gitu. Jadi ada tempat kosong, tapi begitu ada kebilang saya penuh, Penuh. ada orang masuk lain? check in dikasihin. Oke. Saya tunjukin duit negaranya Pakistan, saya kasih orang duit Indonesia. Nih, presidenmu itu kata saya. Iya. Negaramu itu dimerdekakan oleh presiden saya. Gitu. Baru tuh dia, oh udah dikasih tempat. Jadi Harus punya senjata rahasia juga kan. itu di negara Asia itu berlaku. Oh, itu berlaku ya. Oh, Apalagi yang tadi negara-negara Afrika, Asia Tengah, tuh sampai hari ini masih itu. masih. Masih. Karena beberapa negara juga ada Jalan Soekarno kan. Iya. Gitu kan. Ini yang luar biasa. Hanya Bung Karno kan yang negara yang bisa memerdekakan. Ya. Bangsa Gila, yang lain. Bung Karno. Luar biasa, luar biasa. Kita harus banyak belajar dari para pahlawan kita, para pendiri-pendiri negara kita gitu kan. Belajar juga dari Kang Golagong gitu kan. Jiwa bertualangnya sangat luar biasa. Filosofi hidupnya sudah banyak banget, pekerjaannya mulai dari redaktur, nulis esai, opini, cerpen, novel. YouTuber sekarang. Sekarang YouTuber gitu kan. Sekarang YouTuber gitu kan. Yuk dong, mampir dong netizen yang baik. Nah, jangan lupa klik subscribe, komen. Golagong TV. Golagong TV. Ini dosen Galau TV. Nah, Ini Golagong Golagong TV. TV. Sudah ada 700 video. video. Mau belajar novel, nulis fiksi, nih di Golagong TV. Ada semua di situ. Ya. Di sini nih di sini ya. Ya. Klik buat Bahkan di belajar. situ ada juga konsultasi cinta. Ah, serius? Serius. Serius. Serius ada di situ. Iya, kameramen catat. Ya. Kameramen catat gitu kan. Ada playlist buat konsultasi cinta. Gitu kan. Kang, Apa? semua kan maaf ya, ini pandangan saya pribadi kan. Semuanya kan seperti udah diraih tuh. Oke. Pekerjaan dalam dunia menulis apa sih yang nggak pernah dikerjain? Nulis skenario juga udah pernah. Ya. Nulis opini yang serius juga pernah. Kerja dalam bidang kepenulisan juga pernah. Udah nulis 125 125 buku gitu kan, dan masih banyak yang dicetak ulang. Ya. Kayak ini nih yang terbaru kan? Ya. Ini yang terbaru, Balada Siroy. Ya. Ini Nanti dicetak diproduksi. ulang, diproduksi dan akan muncul di film. Gitu kan? Kemudian sudah punya Cetak rumah. ulang lagi nih. Oh, cetak ulang Kemarin produser juga bingung. Ini udah lama Ini cetak baru ulang cetak tahun ulang lagi. 90 gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih pembaca Balada Siroy. Ya. Dan ada komunitas ya kan? Iya, ada Waktu komunitas. itu pernah ulang tahun di Bandung kan waktu Iya, ya, di Bandung. merayakan. Udah punya rumah, punya istri, anak yang udah beberapa sukses kan di luar Alhamdulillah. negeri kan. Ada yang di Ada yang nggak Dubai, pulang nih di ada yang UAE Dubai ya? di Abu Dhabi. Abu Dhabi gitu kan, ada yang di Cina. Di Cina. Kemudian apa Dua lagi lagi. sih sebenarnya mau diraih Iya. dari semua pencapaian itu loh, gitu loh. Iya. Saya sebenarnya ada yang ingin saya lakukan dengan istri, yaitu menuntaskan. Saya kan pernah janji mahar mas kawin ke istri itu keliling dunia. Wih. Baru ngasih 10 negara. Wow. Dicicil. Jadi saya maharnya dicicil, Mahar tidak kontan. dicicil. Jadi saya Mahar pengen dicicil. mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Umur saya 56 tahun sekarang. 26. Jadi ya harus cari uang tuh. Tentu traveling kalau tidak bawa uang nantinya kita direndahkan. Iya. Apalagi zaman sekarang
Dulu itu kita masih bisa ngetok tuh. Bisa? Hotel. Heeh. Ya kan ngetok. Sekarang mah pakai pin. Oh iya betul. Dulu tuh bisa kalau jam berapa bisa tidur di lobinya. Bisa tidur di lobinya. Ya, bisa ikut ke toilet dulu. Iya, betul. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai kartu Kartu semuanya, ke stasiun, diciduk sekarang ke stasiun. Nggak bisa sekarang. Dulu bisa nggak bayar kan naik kereta kan? Iya. Sekarang nggak bisa. Paling ada sofa couch surfing gitu ya. Iya. Nah, paling ke tempat-tempat. Tapi nggak bisa sekarang kalau sama istri ya harus ada modal. Hanya saya masih menemukan peluang komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri betul. yang masih berharap kalau saya datang ngasih semacam ya temu kangen dan sebagainya. Barangkali 1-2 malam bisa lah. Itu berkah silaturahmi. Ya, berkah silaturahmi. Itu sih pengen keliling dunia anak-anak. Saya targetkan sih mungkin 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan. Saya umur 60. Saya yang paling asik sih angka 60. Saya kan 56 sekarang. 4 tahun nabung uang, 60 tahun. Bayangkan Pak Sutri dulu kan Hok Tansil tuh. Iya. Sama istrinya bawa mobil. Betul. Saya pengen cari SIM internasional misalnya ya. Iya. Nah, nanti bawa sama istri. gitu kan. Ya, nanti mudah-mudahan siapa tuh ada rezeki ya. Ada rezeki. Kan, semuanya nanti ada di situ. Ada di YouTube ya kan. Ya, walaupun sekarang sudah dilakukan banyak orang ya. Ada beberapa keluarga satu keluarga gila ya. Indonesia gitu kan. Keren tuh bawa karavan. Bawa motor sekarang. Ya bawa kompor gas, bawa tabung gas 3 kilo nanti pas habis belinya bingung di mana. Jadi itu ya cita-cita ya. Di Afrika saya ada channel di perpustakaan. Kemarin waktu perpustakaan Afrika itu saya ngasih materi mereka di Jogja. Betul. Mereka lagi ke Jogja minta materi travel writing. Ya. Mereka nunggu saya tuh kalau misalnya ke Afrika. Bisa tidur di perpustakaan mereka. Ya, lumayan lah. 2 tahun dari sekarang ngeriset bikin jadwal. Doain lah sehat, panjang umur ya. Kan? Pas jalan berdua mesra-mesra. HP dimatiin. Iya, nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin itu. Karena udah terkoneksi ke itu kan. Iya, internet ya. Internet. Iya. Nongol-nongol di Facebook. Iya, gitu cuman tinggal mengatasi bagaimana bisa mendatangkan uang. Dulu nulis catatan perjalanan kan. Nah, sekarang paling saya nggak tahu YouTube 4-5 tahun ke depan masih eksis nggak menurut pakarnya nih, dosen galau nih. Kalau konten sih masih. Masih ya. Kalau konten nggak akan di restart tuh. Enggak ya. Kalau konten masih selagi kontennya berkreasinya bagus. Enggak, YouTube-nya sendiri masih tetap ada ya, bertahan ya. Masih bertahan karena itu punya Google kan. Jadi masih tetap bertahan gitu kan. Itu netizen yang baik hatinya. Ini kisah yang belum pernah diomongin di saluran YouTube apapun, di majalah apapun, di media apapun. Utang mahar yang belum terbayar. Keliling dunia bareng istri tercinta, gitu kan. Terakhir terkait dengan istri, gitu kan. Momen terindah ketika jalan ke luar negeri itu apa sih? Selain kiss pipi di Taj Mahal. Jadi momen terindah itu dengan istri yaitu membunuh kenangan lama dengan kenangan baru. Jadi saya harus datang ke tempat-tempat di mana di situ ada kenangan lama. Oh gitu. Jadi berat ini. Itu penting loh buat kamu punya kenangan lama. Banyak kameramen mah banyak kenangan lamanya. Jadi saya pernah konsep itu saya tawarkan ke Femina. Dan Femina senang lalu dijadikan travel writing tuh. Jadi saya melihat pasutri ini kalau traveling ke satu kota dia nggak mau berterus terang. Karena kalau mereka melamun sendiri-sendiri. Iya. Nah, kalau saya konsepnya ke istri, yuk kita datang ke kota-kota, saya ceritain, kamu punya nggak kenangan lama? Kalau nggak punya, saya punya di sini. Nah, kita bunuh yuk, kita buat kenangan baru. Oh gitu. Itu. Sampai yang dalam tanda petik kenangan gelap-gelap itu diomongin. Iya. Wih, luar biasa. Jadi ya. supaya ini catatan nih boleh. Supaya terkoneksi. Ya. Kan nanti kita mau mati kan pada akhirnya. Jadi boleh ada yang disembunyikan ya. Betul, nggak ada yang disembunyikan, mulai dari nol, gitu kan. Wah luar biasa hari ini, bener-bener ini insight banget gitu ya buat yang suka bertualang kemana-mana gitu kan. Ajaklah ke tempat-tempat di mana kenangan itu pernah kita tinggalkan. Iya, jangan nanti istri ditinggal di hotel. Papa ini dulu ya beli rokok, taunya baliknya besok. Baliknya besok. Ngelamun. Ada yang ngirim WA ke saya lagi di sini nih, teringat kamu. Lo tuh. Bahaya nih netizen yang baik hatinya. Oke, netizen yang baik hatinya, terima kasih masih nonton sampai di menit dan detik ini. Ini kisah yang sangat luar biasa buat gue gitu kan, ketemu idola
sekarang sama-sama jadi nulis dan saya mengoleksi sama teman-teman ransel dulu ransel, ya. Oh, kan? ransel. Ransel yang dipakai bertualang gitu kan. Buat apa Tsunami Aceh ya? Ya, buat Tsunami saya melelang Aceh. ransel nih Kang dosen galau yang beli. Sama teman-teman gitu kan. Jadi ini luar biasa, ceritanya luar biasa, ambil hikmahnya karena bagi saya setiap manusia itu pasti punya cerita luar biasa. Gitu kan. Mau ceritanya itu baik, mau ceritanya buruk, selalu pasti ada hikmah, ada pelajaran. Tapi yang paling penting adalah tetap terus berbuat baik. Thank you, Kang Gong. Ya, salam literasi. Salam literasi, tetap berkaya. Teng. Ngopi dulu. Oke.